Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ala ni'amihi bi jami'i mahamidih wa nusni alaihi bi alaihi fi badi'il amri wa a'idih wa nashkuruhu ala wafiri ataihi wa rafidih ونعترف بلطفه في مصادر التوفيق وموارده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya banyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya punya keinginan yang besar, punya tekad yang kuat untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupannya. Semoga kita termasuk majelis yang kita adakan ini termasuk sebagai usaha dan upaya kita untuk mencoba menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupannya. Semoga dengan majelis-majelis yang sederhana ini Allah berikan ilmu kepada kita, Allah berikan petunjuk kepada kita, Allah berikan keinsafan kepada kita, karena memang itulah inti dari menuntut ilmu. Bukan menuntut ilmu itu bukan untuk bangga-banggaan. Menuntut ilmu itu bukan untuk mencela, tidak. Menuntut ilmu dalam Islam untuk membersihkan diri dari yang kotor menjadi bersih gitu loh. Dari yang yang keruh menjadi jernih. Itulah guna menuntut ilmu. Banyak sekali dalam Al-Quran kita temukan seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Al-Baqarah, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Gitulah doa Nabi Ibrahim. Beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala diutus seorang rasul dari golongan mereka. Ini doa Nabi Ibrahim untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'ath fihim rasulan minhum, yang mana rasul itu yatlu alaihim ayatika. Mereka akan membacakan kepada kaumnya ayat-ayat Engkau ya Allah. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mereka akan mengajarkan kaumnya akan Alkitab, Al-Quran, sumber kebaikan, wal hikmah, dan mereka akan dan Rasul itu akan mengajarkan kepada kaumnya al-hikmah. Hikmah itu boleh kita pahami seperti yang kita pahami selama ini, yaitu hikmah, sesuatu yang ada di balik sesuatu, itu hikmah. Ada kejadian, itu juga termasuk hikmah. Tetapi kalau kita merujuk kepada kitab tafsir, kita akan menemukan makna hikmah di situ. Seorang Rasul itu akan mengajarkan kepada kaumnya Alkitab, Al-Quran, wal hikmah. Hikmah itu itulah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah diajarkan Alkitab wal hikmah wa yuzakkihim. Gitu loh.
Dan seorang rasul itu akan bisa mensucikan, tazkiyah. Ya, jadi tujuan belajar itu ya, tujuan mencari ilmu, tujuan hadir ke majelis taklim itu ya untuk tazkiyah. Yang pentingnya begitu, Pak. Bukan untuk istilahnya sombong menyombong, ya, angkuh mengangkuh. Bukan untuk mencela orang. Itu dia. Jadi kalau ada majelis ilmu yang di dalamnya cela mencela terus gitu kan, jelek menjelek terus gitu kan, nggak akan yang tazkiyah ini nggak akan tercapai gitu loh. Padahal tujuan dari menuntut ilmu ya sederhananya adalah ya untuk membersihkan diri, untuk menjernihkan hati gitu loh. Untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diberi keinsafan. Nah, gitu loh, Pak. Keinsafan tentang umur kita, keinsafan tentang kelalaian kita selama ini, mungkin ya ada keinsafan gitu, Pak ya. Mungkin saya gitu selama ini ya entah kenapalah gitu misalnya gitu kan kurang senang dengan mendengarkan pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ya Allah, alhamdulillah gitu loh. Senang mendengarkan nasihat-nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebuah keinsafan. Nah, ini yang mana? Kalau kita sudah merasakan hal itu jamaah sekalian, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah tanda baik, ya, tanda baik yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ustadz, para guru, para orang tua kami yang sempat hadir di majelis ini. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Di pertemuan yang lalu seingat saya kita sudah sampai tentang sifat subutiyah, yaitu tentang al-ilmu sudah ya Bapak Ibu ya. Ilmu ini loh, bahwa semuanya dalam semua ilmu pengetahuan, semua informasi itu ya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui semuanya yang ada ya di dunia ini. Allah Maha mengetahui ya apa saja ya yang nampak, yang kita nampakkan dan yang kita sembunyikan. Itu seperti yang surat yang sering kita baca di akhir surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuha ya aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Gitu loh. Ya, wa in tubdu ma fi anfusikum. Tubdu itu menampakkan, Pak. Ya. Jika kalian menampakkan apa-apa yang ada dalam jiwa kalian atau kalian sembunyikan gitu loh, dengan cara kemana-mana gitu loh kan, yuhasib, Allah pasti akan menghitung, artinya Allah akan tahu hal tersebut dengan teliti. Itulah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-An'am juga ini ya, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Bagus sekali ya. Wa indahu mafatihul ghaib. Inilah gambaran ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan di sisinya adalah kunci-kunci gaib. Nah, kunci-kunci alam gaib itu ada semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahui ya kunci-kunci kegaiban itu ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah itu Maha mengetahui apa-apa yang ada. Al-barri apa Bapak Ibu? Yang ada di daratan. Wal bahri yang ada di dalam laut. Ini ayat ini kalau kita baca selintas saja enggak itu Pak, kurang terasa. Tapi kalau dipikirkan Pak, yang ada di darat, apa saja yang ada di darat ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak makhluk-makhluk Allah. Misalnya kita sebagai manusia nih tahu dan sudah pernah melihat misalnya jenis-jenis hewan dan apa-apa gitu ya. Tapi ingat loh, masih banyak ternyata makhluk-makhluk Allah itu yang tidak kita ketahui Pak.
Mungkin saya gitu kan, hafal nama hewan itu mungkin berapa gitu 20. Ya. Bapak-bapak mungkin ada yang 75 hafal nama hewan, ya. Tapi ingat, wa ya'lamu wa yakhluqu ma la ta'lamun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan dia Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa-apa yang tidak pernah kalian ketahui. Nah, gitu loh. Mungkin ada pakar hewan di sini gitu kan. Dia tahu ya jenis-jenis hewan segala macam gitu kan. Tapi ingat kata Allah, masih banyak hewan-hewan yang tidak kamu ketahui. Itulah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengetahui segala apa yang ada di darat dan segala apa yang ada dalam laut. Betapa ya dalam Al-Qur'an laut itu digambarkan gitu kan. Zulumat ya, gelap ya. Lubang-lubangnya segala macam gua-gua yang ada di dalam laut itu, berapa hewan-hewan yang ada di dalam sana semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Nah, jadi ya sungguh berbahagialah seorang hamba yang selalu meminta ilmu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berharap diberi oleh Allah ilmu ya, karena ilmu Allah itu maha luas. Wa ma tasqutu min waraqatin, dan apa-apa yang jatuh, tasqutu itu jatuh, min waraqatin, min itu dari, waraqatin itu dedaunan, daun-daun yang jatuh dari pohon, daun-daun yang jatuh dari pohon. Nah, kalau kita mikir sebagai manusia, bagaimana Bapak? Jumlah daunnya berapa ya? Kan kepikir kan jumlah daun itu berapa, yang ada di bumi ini berapa jumlah daun, kemudian yang jatuh itu berapa, atau yang sedang jatuh itu berapa, atau yang akan mau jatuh itu berapa, atau yang sudah jatuh di atas tanah juga berapa ya. Manusia sungguhlah tidak akan mampu dengan hal ini. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah maha mengetahui semuanya itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Ya, tidaklah ya ada yang jatuh dari dedaunan kecuali illa ya'lamuha, kecuali Allah maha mengetahui. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, dan juga biji-bijian, gitu loh ya, biji-bijian yang ada di mana, di perkebunan, di mana-mana gitu ya. Wala rotbin wala yabisin ya, juga istilahnya yang basah, yang kering ya, dari biji-bijian. Contohnya Pak ya, tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman ya, ada yang basah, ada yang kering. Illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya itu sudah berada dalam kitab ya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah Subhanahu wa taala ini ya sudah kita itu juga kemarin ya sebagai review saja. Tentang ini sudah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayah ini ya, mungkin ini ya kita yang slide baru hari ini insyaallah. Jadi di antara sifat subutiyah berikutnya adalah al-haya. Allah itu maha hidup. Allah maha hidup. Hidup adalah sifat yang membenarkan ya, yang disifatinya. Memiliki sifat kuasa, berkehendak, berilmu, mendengar, melihat. Kalau tidak hidup, maka sifat-sifat ini tidak dapat ditetapkan dan dibenarkan. Iya, Tuhan itu sangat istilahnya, kalau bagi kita seorang sebagai makhluk pastilah punya keyakinan ya, Tuhan itu maha hidup ya, karena kalau tidak hidup sungguh sifat-sifat yang ia miliki itu nggak ada guna istilahnya, tidak bisa dibenarkan ya kan. Ada yang mengatakan Tuhan itu maha kasih, kemudian kita meyakini Tuhan itu maha kaya, Tuhan itu maha pemurah, Tuhan itu maha pengampun, tetapi dia tidak hidup. Masuk akal nggak Bapak Ibu? Nggak akan masuk akal. Jadi al-haya itu memang penting sekali ya. Karena dengan al-haya itu sifat-sifatnya pun bisa dapat ditetapkan dan dapat dibenarkan. Iya, terbukti gitu loh bahwa Allah Subhanahu wa taala maha hidup ya. Sifat-sifatnya itu terbukti.
hidupnya Allah yang sempurna. Tidak ada kehidupan sesempurna kehidupannya, dan hanya Dialah yang mengetahui kehidupan hakikat kehidupan itu, ya. Dan hanya Dialah yang mengetahui hakikat kehidupan itu seperti sifat-sifat yang lain. Dan hidupnya Allah tidak diiringi oleh adam. Nah, ini adam itu apa Pak? Pakai ain. Tidak ada. Kalau kita hidup, kita diiringi dengan tidak ada dahulu. Ya, kita dari tidak ada kemudian diadakan oleh Allah. Kalau Allah sungguh bukan begitu. Subhanallah, ya. Subhanallah, maha suci Allah. Kalau ada hamba yang menggambarkan Allah itu dahulunya tidak ada. Nauzubillah, ya. Itu bukanlah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidupnya Allah tidak diiringi oleh adam dan fana. Fana itu apa Bapak Ibu? Ya sudah bahasa kita, dunia yang fana. Fana itu bahasa Arab loh. Fana, ya. Fanaun itu bahasa Arab, ya. Kemudian kita di Indonesia, orang Indonesia ngambil bahasa itu, istilah itu dari bahasa Arab. Dunia yang fana. Iya, dunia yang tidak apa? Lawan fana itu apa? Baqo. Baqoun, fanaun. Iya, lawannya. Apa? Lawan fana, baqo, ya. Fana itu apa? Musnah atau sirna. Kalau baqo itu kekal. Lawan wujud apa? Adam. Lawan wujud adam, ya. Wujud itu ada, adam itu tidak ada, itu lawannya. Kalau makhluk, khaliq, khaliq makhluk. Jadi nggak bisa disama-samakan Pak, ya. Khaliq itu ya khaliq, pencipta. Dia bukan makhluk, gitu ya. Makhluk itu ya makhluk, diciptakan. Ya, dia bukan pencipta. Itulah khaliq dan makhluk. Nah, subhanallah. Dan hidupnya Allah tidak diiringi oleh adam dan fana, ya, tidak ada dan sirna. Dan alam ini tidak mungkin ada kecuali dari zat yang maha hidup. Ya, subhanallah. Sungguhlah kita meyakini hal itu, ya, terutama bagi orang-orang yang berakal sehat, hamba-hamba yang suka berinteraksi dengan Al-Quran, yang sudah biasa sering, ya, membaca penjelasan-penjelasan nasihat-nasihat Rasulullah dalam hadis beliau. Ini ayat-ayat yang dikutip oleh Said Sabiq, ya, tentang al-hayah ini, ya. Yang pertama dalam surat Al-Furqan, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal, ya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ini sifat Allah al-haya, al-hayy. Bapak Ibu, al-haya itu maha hidup. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa tawakkal, dan bertawakallah kamu, terutama Nabi Muhammad. Kita sebagai umat Nabi ini diajarkan dalam hidup ini bertawakallah kamu, ya. Berserah dirilah kamu, ya. Senanglah kamu menyerahkan, ya, berserah diri kepada siapa di sini? Bertawakallah kepada Al-Hayy, ya, Allah yang maha hidup, ya. Yang mana di sini dijelaskan Al-Hayy alladzi la yamut, yang mana Allah yang maha hidup itu dia tidak yang tidak mati. Nah, gitu loh. Kita dikuatkan sebagai hamba, mungkin selama ini, ya, kita suka bergantung kepada seseorang, ya, suka bergantung, ya, apa istilahnya, ya kepada seorang siapalah gitu, yang kita anggap ya lebih kuat, lebih mampu, ya, lebih bisa mandiri. Nah, tapi ingat, yang kita yang kita yakini untuk bergantung itu dari makhluk, dia itu akan mati semuanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala alladzi la yamutu, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. La yamutu artinya adalah yang tidak mati. Kalau kita, siapapun kita, sekuat apapun kita,
semandiri apapun kita, sekokoh apapun kita selama hidup ini, tapi ingat, ujung kita ya karena memang kita sebagai makhluk ya pasti akan mati, akan sirna, akan fana gitu loh. Maka beruntunglah hamba yang senang dalam hidup ini, suka bertawakal kepada Allah yang yang maha hidup dan tidak mati. Ya, sungguh senang dia, sungguh bahagia seorang hamba tersebut. Dalam ayat lain dikatakan ya, huwal hayyu la ilaha illa huwa. Ya, dialah Allah yang maha hidup, la ilaha illa hu. Tidak ada Tuhan selainnya. Fa'buduhu mukhlishina lahuddin. Maka berdoalah kamu kepadanya dengan ikhlas, beribadahlah kamu kepadanya dengan ikhlas. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Maha segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ini dalam surat Ghafir. Dalam surat apa? Toha dikatakan wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dzulma. Apa lanjutannya? Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum, ya. Sungguh apa? Wajah-wajah hamba itu sudah tunduk ya lil hayyil qayyum, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha al-hayy, yang maha hidup, al-qayyum, yang maha berdiri sendiri. Ya, ini dia subhanallah ya. Allah itu tidak dia mau menciptakan langit dan bumi ini tidak perlu bantuan ya. Dia maha berdiri sendiri. Beda kalau kita sebagai makhluk, mungkin kita saat ini ya sudah mandiri, tapi ingat dahulu kita belum mandiri. Nah, sekarang misalnya kita sudah punya ya penghasilan yang tetap, istilahnya itu ya. Fix income gitu Pak ya. Tapi ingat loh, dahulu itu nggak ada income apa-apa kamu gitu kan. Itulah subhanallah. Kalau kita meyakini hal ini, sungguhlah kita ya insya Allah akan diberi kerendahan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita ini memang hamba yang lemah. Tetapi di balik kelemahan kita, kalau kita selalu bergantung kepada Allah ya, dekat kepada Allah, yakin kepada Allah, kelemahan itu, di balik kelemahan itu ada kemuliaan Pak. Ada kekuatan ya, yaitu ya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kekayaan gitu loh. Di balik kelemahan kita itu ya kita itu merasa kaya, yaitu apa? Dikayakan oleh Allah yang maha kaya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dzulma wa man ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dzulman wala 'adma. Ya. Lanjutan ayatnya. Baiklah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sedikit lagi nih, alhamdulillah tinggal 2 slide lagi insyaallah. Setelah itu kita bukan 2 slide, Pak. 4 slide lagi, ya. Setelah ini kita akan masuk bab baru, yaitu tentang al-hidayah. Bagus. Ya, setelah sifat subutiyah ini kita akan memasuki tentang al-qadar. Nah, bahasan tentang qadar ini banyak sekali, ya. Sebentar, boleh kita cek al-qadar ya. Bab ke-9. Ya, lumayan ada sekitar 39 slide. Ya, Pak ya. Tentang qadar ya, 39 ya slide. Baik, ya, untuk berikutnya adalah sifat al-kalam, ya, al-kalam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha berbicara dan kalamnya tidak berhuruf dan tidak bersuara, ya. Kalamnya tidak berhuruf dan tidak bersuara, dan dialah telah menetapkan sifat ini bagi dirinya, dan dia telah berbicara kepada Nabi Musa seperti dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian ya, contoh nih dalam surat An-Nisa, ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Ya, seperti apa? Dalam surat Al-A'raf digambarkan ketika Nabi Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Allah, "Kamu tidak akan mampu melihatku, tetapi walakin unzur ilal jabal."
Ya, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai Musa, kamu tidak akan mampu untuk melihatku, tetapi kalau kamu ingin melihat, lihatlah ke Bukit Tursina tersebut, ila jabal. Nah, seandainya ketika kamu melihat Bukit Tursina itu, bukit itu tetap, ya, apa istilahnya, memang tidak ada perubahan, maka kamu fasawfa tarani. Tapi ternyata ketika Allah menampakkan, ya, dirinya di Bukit Jabal, gitu kan, wa kharra Musa sa'iqab, enggak mampu gitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu ya dialog yang ada dalam surat Al-A'raf, ya. Ya, apa? Kalam Allah itu tidak berhuruf dan tidak bersuara, ya. Seperti contoh Allah. Jadi yang perlu kita imani itu Bapak Ibu, ini dia. Ya, bahasan tentang tauhid itu adalah kita dalam Al-Qur'an sudah menemukan ayat wa kallamallahu Musa taklima. Allah telah berbicara kepada Musa itu dengan pembicaraan, memang pembicaraan gitu. Nah, yang perlu kita yakini, kita imani itu, iya, Allah memang telah berbicara kepada Nabi Musa. Nah, adapun cara-caranya jangan. Nah, itu dia, tidak dituntut, ya. Makanya perlu dikuatkan, tidak ada huruf, tidak ada suara. Nah, gitu dia. Wa kallamallahu Musa taklima. Inilah wahyu yang kita dituntut untuk mengimaninya. Ya, kemudian walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Nah, ini dia. Ketika Musa datang kepada tempat yang telah kami tentukan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, wa kallamahu rabbuhu. Nah, gitu loh. Wa kallamahu rabbuhu itu, iya, Tuhannya telah berbicara kepada dia, yaitu kepada Musa alaihissalam. Ini sebagai bukti bahwa kalam, ya, Allah itu punya sifat kalam, maha berbicara. Terus dalam surat Asy-Syura ini bagus ini. Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allah illa wahya. Ya, lanjutannya illa wahyan aw min wara'i hijab. Ya, ini tentang apa? Wahyu, ya. Dan tidaklah mungkin, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang bashar, seorang bashar, manusia atau hamba yang dipilih oleh Allah, ayyukallimahullah, ya. Ini dijelaskan Allah berbicara langsung kepada dia, ya. Tetapi apa kata Allah? Illa wahya, kecuali dengan cara wahyu, dengan cara apa istilahnya? Dengan perantara wahyu, au min wara'i hijabin, atau dari warai itu belakang, hijab tabir. Nah, ini ya dikuatkan bahwa iya, sifat kalam Allah itu ada, cuman caranya, ya, seperti yang kita kuatkan tadi, ya, ketika Nabi Musa pengen melihat Allah, nggak akan mampu, cuman cara Allah menyampaikan, ya, dengan apa? Dengan cara wahyu atau dari belakang tabir. Tapi yang jelas kalam Allah itu, ya, wajib untuk kita imani, ya. Kemudian dalam surat Al-Kahfi juga, ya, ini juga tentang kalam, ya, atau kalimatullah, gitu kan. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, ya. Walau ji'na bimithlihi madada. Ya, ini tentang apa istilahnya, ya, kalimat di sini juga bermakna apa? Nikmat Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam surat Luqman juga disampaikan, ya, seandainya kalau dalam surat Luqman itu 7 laut, ya, menjadi tintanya, ya. Kemudian dedaunan di bumi ini, ya, menjadi sebagai penanya untuk mencatat, tidak akan mampu untuk mencatat nikmatullah, gitu kan. Ya, ini dalam surah Al-Kahfi. Kalau tentang pohon-pohon jadi pena, kemudian air laut jadi tintanya, itu dalam surat Luqman, ya. Kemudian dalam surat, ini dia, subhanallah, lupa saya, ya. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin. Ya.
Seandainya ya di bumi itu pohon-pohon yang ada di bumi ini yang menjadi pena dan air laut itu dikuatkan ya, istilahnya kita pakai ya, dan itu bahkan sab'atu abhurin Pak, bukan hanya satu laut tetapi 7 laut. Untuk 7 laut ya, gambaran gitu ya, 7 laut itu airnya kita jadikan tinta untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tidak akan mampu ya. Subhanallah. Itu sudah al-kalam ya. Kemudian as-sama' wal basar. Nah, ini yang maha mendengar dan yang maha melihat. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar segala sesuatu, hingga langkah-langkah dan gerak-gerik semut yang berjalan di malam yang gelap gulita. Kaki-kaki semut itu kira-kira berapa itu? Kecil sekali Pak ya. Kalau kita pikir secara pikiran manusia, kaki semut itu kan nggak ada itunya, nggak ada bunyinya Pak ya, nggak ada gerak-geriknya gitu. Tapi Allah maha tahu itu. Begitu detailnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaki semut ya, kita jangankan dengar kaki semut gitu kan. Dengar kaki kucing ya, nggak dengar. Kaki kambing yang lewat depan rumah kita nggak dengar. Ya. Itulah gambaran ya, kita itu sangat lemah sekali. Itu Allah maha mendengar hingga ya, dalam kitab ini Syekh Sabiq ya mengatakan Allah itu maha mendengar segala sesuatu hingga langkah dan gerak-gerik semut yang berjalan ya di malam hari yang gelap gulita. Masya Allah, itu bahasa Syekh Sabiq ya rahimahullah. Selanjutnya ya, pendengarannya tidak terganggu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Allah pendengaran Allah itu tidak terganggu ya dengan pendengaran yang lain. Subhanallah. Pendengarannya tidak dikaburkan oleh bahasa. Juga ya, berarti apa Pak? Kalau kita mendengarkan bahasa yang kita pahami, melek sekali gitu kan. Tapi kalau sudah masuk ke bahasa yang tidak kita pahami, kabur itu kan. Nah, gitu dia. Ya, kita makhluk ya. Mungkin kita bosan mendengarkan kata-kata yang tidak kita pahami. Tapi Allah Subhanahu wa taala pendengarannya tidak dikaburkan oleh bahasa. Ya, maksudnya di sini ya Allah itu maha mengetahui, maha mendengar semua bahasa. Ya, makanya jangan ragu Bapak Ibu kalau kita berdoa gitu kan. Ya kita berdoa terutama di luar sholat, silakan harus percaya diri bahwa Allah itu maha mendengar ya doa dengan bahasa apa saja. Ya, yang penting apa? Yang penting kita khusyuk. Itu dia. Ya, mau pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa apalah gitu kan. Nah, cuma catatannya jangan pakai dalam sholat. Nah, kalau dalam sholat harus pakai bahasa Arab Pak. Ya, batal gitu ya, dalam sholat subuh doa kunut, ya Allah tolong ya Allah gitu kan batal lah sholat gitu kan pakai bahasa selain Arab. Nah, di sini juga ya iya, nggak boleh dalam sholat itu harus pakai bahasa Arab ya, bahasa pilihan gitu kan. Sekalipun kita hebat bahasa Inggris ya, bahasa apa saja nggak boleh dibawa ke dalam sholat. Nah, di sini juga perlu kita yakini ya mulianya bahasa Arab tersebut ya. Selanjutnya ya, juga tidak pendengaran Allah juga tidak berpengaruh oleh hiruk pikuk suara lain. Nah, ya kalau bahasa kita hiruk pikuk itu kalau bahasa Arabnya dojijun ya. Ya kayaknya ya kita mungkin kalau di kantor kita pribadi ya jelas sekali pendengaran. Tapi kalau sudah di luar, apalagi di pasar, ngomong apa nih orang, pokoknya gitu kan, banyak segala macam. Ya kalau kita pendengaran kita sebagai makhluk terganggu oleh hiruk pikuk suara lain. Dia mendengar tidak dengan telinga, subhanallah. Ya, dia mendengar tidak dengan telinga. Ya, juga tidak dengan alat. Nah, alat bantu apa Pak? Alat bantu pendengaran ya.
apa istilahnya itu? Iya, bagi hamba-hamba yang diuji oleh Allah yang kurang mendengar atau apa dibuat. Itu pun buatan manusia, enggak secanggih buatan Allah yang asli gitu kan. Maka bersyukurlah ya, terutama ya kita yang sampai saat ini ya pendengaran kita masih normal. Alhamdulillah kita dari kecil ya sudah diberi pendengaran yang sampai sekarang sudah tua-tua. Alhamdulillah ya Allah, pendengaran saya masih sehat ya Allah dari kecil sampai sekarang ya. Bagaimana tidak ya kita selalu untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu baru satu nikmat ya, belum nikmat ini Pak, belum nikmat apalah gitu ya. Subhanallah, sungguh banyak sekali nikmat Allah yang harus kita syukuri. Dari itu ya perbanyaklah ya. Tugas kita hanya memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sama' wal basar. Selanjutnya, dia Maha melihat ya segala sesuatu dengan pantauan yang teliti dan sempurna ya. Dia Maha melihat segala sesuatu dengan dengan pantauan yang teliti dan sempurna. Subhanallah. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala, as-sama' wal basar. As-sama' wal basar. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengarkan ini dalil-dalil yang dikutip oleh Said Sabiq di sini tentang Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Seperti dalam surat Toha ini kisah Nabi Musa dan Nabi Harun ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke mana menghadap Firaun ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idhab anta wa akhuka. Ini kata Allah. Idhab anta wa akhuka bi ayati wa la tanya fi dzikri ya. Wahai Musa, pergilah kamu ya, wa akhuka dan saudaramu siapa? Harun alaihissalam bi ayati ya, dengan membawa ayat-ayatku ya. Wa la tanya fi dzikri, jangan lupa untuk berzikir kepadaku. Jangan lelah. Jangan lelah, jangan bosan, jangan tinggalkan, selalu berzikir kepadaku dalam berdakwah. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Idhaba ya. Kalian berdua. Idhaba. Ya. Dari mana kita tahu berdua di sini pakai alif? Ya, kalau tidak pakai alif satu orang. Idhab. Kalau dalam ayat itu idhab berarti untuk Nabi Musa saja. Tapi dalam ayat ini idhaba ila fir'auna innahu tagha. Ya, faqula lahu layyina faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar au yakhsha ya. Ketika kata Allah Subhanahu wa taala, idhaba wahai Musa, pergilah kamu dan saudaramu tadi, pergilah kalian berdua menghadap Firaun, menyampaikan wahyu Allah ya, dakwah tauhid kepada Firaun yang mengaku sebagai Tuhan. Sampaikan la ilaha illallah, itu kan tidak ada Tuhan selain Allah. Ila fir'auna innahu tagha. Ya, karena sesungguhnya Firaun itu telah tagha itu ya tughyan, sudah membangkang, sudah melampaui batas ya, keangkuhan dan kesombongan Firaun itu sudah berlebihan sampai dia mengaku sebagai Tuhan. Tapi ingat kata Allah Subhanahu wa taala, ini ada itunya sebentar Pak ya. Faqula lahu ya qawlan layyina. Ya. Faqula lahu qawlan layyinan. Ya, tetapi nanti kalau setelah ketemu kata Allah Subhanahu wa taala Firaun, maka katakanlah, sampaikanlah, berbicaralah ya, sampaikanlah kepada Firaun tersebut dengan cara apa? Qawlan layyina, perkataan yang mahal ya, yang sopan dan santun. Nah, ini juga sebagai dalil
dalam berdakwah. Sejelek-jelek apapun orang, ya, sekasar apapun orang yang akan kita sampaikan dakwah, gitu kan? Berdakwah itu memang dianjurkan untuk apa? Qaulan layyina. Qaulan layyina itu ya perkataan-perkataan yang ramah dan santun. Tapi ingat, ramah dan santun itu bukan berarti suaranya rendah, Pak, tidak. Tetapi memang ya sekalipun suaranya keras gitu ya, niatnya sangat bagus, ya, niatnya lillahi ta'ala, niatnya tulus, ya, untuk agar yang didakwahkan itu dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya di antara maksudnya apa? Qaulan layyinan. Ya, tolong kita ingat, qaulan layyinan, perkataan yang santun dan ramah itu bukan berarti lembut suaranya, tidak. Ya, tetapi ada makna di balik itu, makna kebaikan, makna ya ketulusan, itulah qaulan layyinan. La'allahu yatadzakkar, agar dia ya mendapat apa? Peringatan, agar dia Firaun itu dapat pelajaran, au yakhsha, ya, atau juga dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu qala rabbana, ya. Kemudian mereka berdua berkata, Rabbana innana nakhafu, ya Allah. Mereka berdua, Nabi Musa dan Nabi Harun berkata kepada Allah setelah diperintahkan untuk menghadap Firaun. Qala Rabbana, ya Allah, sesungguhnya kami nakhafu, ya, ay yafrutu alaina au ayyatgha. Ya Allah, kami takut kalau seandainya Firaun itu menindas kami, ya Allah, atau dia mengancam kami dengan cara yang sangat kasar, ya Allah. Takut kami, ya Allah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, qala la takhafa, kata Allah. Kata Allah apa? Qala, Allah berkata, la takhafa, jangan kamu berdua takut, kata Allah Subhanahu wa taala. Innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kalian. Bersama kalian berdua, pergilah dengan Firaun. Yang mana Allah menguatkan, aku bersama kalian berdua, asma'u wa ara. Ini dia, asma'u wa ara, aku mendengar, ya, dan aku maha melihat kalian berdua. Jangan takut, pergilah, sampaikan risalah ini kepada Firaun, ya. Qala la takhafa innani ma'akuma, aku akan bersama kalian, asma'u wa ara, aku mendengarkan, ya, aku mendengar apa yang kalian sampaikan kepada Firaun, dan apa nanti respon Firaun, aku maha mendengar itu, dan aku maha melihat, wa ara. Ini sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya sangat maha mendengarkan, maha mendengar dan maha melihat. Contoh dalam kehidupan kita, bagaimana Bapak Ibu, Allah itu maha mendengar doa-doa kita, ya. Allah maha mendengar bisikan-bisikan hati, ya. Allah maha mendengar apa yang terlintas dalam hati kita. Ini dikuatkan dalam ayat apa? Dalam firman Allah surat Ghafir. Nah, ini mungkin sebagai penutup hari ini dulu. Surat Ghafir ini bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allahu yaqdi bil haqq walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai'. Innallaha huwas sami'ul basir. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu maha mengetahui kha'inatal a'yun. Kha'inatal a'yun itu Pak, lintasan apa Pak? Lintasan mata, bukan penglihatan tapi gitu. Ya, kalau melihat mungkin nyata ini, ya, kalau di kitanya, subhanallah. Wa ma tukhfis sudur, dan apa-apa yang disimpan, ya, sesuatu yang disimpan oleh hati kita, apa yang ada dalam dada manusia terutama, ya, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita punya niat baik, Allah Maha tahu. Hari ini kita punya niat buruk, Allah Maha tahu. Hari ini kita punya cita-cita baru, Allah Maha tahu. Hari ini kita punya harapan-harapan baru ke depan, Allah Maha tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, ya. Langsung ditutup di sini, innallaha huwas sami'ul basir, ya. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat.
Ya, tujuan kita belajar tauhid ya, Bapak Ibu, ya kita mengenal sifat-sifat Allah, tentu kita akan merasa yakin, itu dia. Gerak-gerik kita ya, Allah itu Maha melihat, kita akan dilihat oleh Allah. Allah Maha mendengar ya, kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu akan menambahkan keyakinan kita ya dalam menjalankan ya kehidupan ini. Itulah guna ilmu tauhid dan akidah, menjadi penguat ya, penguat bagi seorang hamba untuk tetap tegar dalam hidup ini, untuk tetap ceria dalam hidup ini, untuk tidak akan pernah putus asa dalam hidup ini. Itulah ya kekuatan al-aqidah, pentingnya akidah. Sungguh tidaklah layak seorang yang beriman kepada Allah selalu cemas dalam hidup ini ya. Enggak pantas seorang yang beriman kepada Allah, yang yakin bahwa Allah itu maha-maha, tetapi dia dalam hidup ini selalu putus asa dan gelisah ya tentang rezeki, tentang apalah. Sungguh ya, itu bukan ciri-ciri hamba yang beriman kepada Allah. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ilmu, diberi keterbukaan hati untuk menghayati ya, merenungkan ya, ilmu-ilmu tersebut dan mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diberikan Allah dalam kehidupan kita. Semoga pertemuan ini bermanfaat ya, terutama bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.